Kopi menjadi minuman yang paling banyak digemari banyak orang. Kopi merupakan minuman terpopuler kedua setelah teh. Dari setiap 3 manusia di dunia, pasti salah satunya adalah peminum kopi. Bagi banyak orang, kopi bukan sekedar minuman selingan, tapi adalah bagian dari gaya hidup. Saat ini saya sedang menikmati secangkir kopi di salah satu kafe di daerah Kampung Tengah, Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Cafe Kurra namanya. Dan kopi yang sedang saya serut ini nikmatnya sangat luar biasa. Saya jadi penasaran dari mana asal kopi istimewa ini. Dan kaki saya menapak sebuah desa bernama Desa Kurra, surga para pecinta kopi. Desa ini terletak di Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Polewali Mandar. Di Desa Kurra, kopi menjadi salah satu komoditas utama dan menjadi inovasi unggulan yang berpotensi di desa ini. Dari sekian banyak potensi-potensi lainnya. Kata Pak Haris selaku Kepala Desa Kurra, dengan adanya dana desa ini dan pemerintah daerah kita semakin membantu kita memperbaiki jalan desa, maka kita lagi kembali kembangkan karena boleh dikata dari 3 dusun Desa Kurra ini tidak lagi desa yang tidak dijangkau roda 4. Semua bisa masuk roda 4. Jadi tidak ada lagi kendala. Tinggal petanya yang kita bagaimana memberikan pembinaan sehingga komuniti-komuniti unggulan kita di Desa Kurra ini semakin kita kembangkan. Salah satunya adalah kopi yang menjadi inovasi Desa Kurra tahun 2019. Jadi kita di Desa Kurra ini kita sudah mulai promosi kopi itu dari hulu ke hilir. Yang dimaksud adalah mulai dari tanamnya sampai kepada pengolahannya, sortirannya, hendernya apa, bubuknya sampai kepada baristanya itu kita sudah bikin barista school. Dalam sebulannya, BUMDes menangani produk kopi Kurra bisa memproduksi biji kopi sebanyak 1 ton, yang mana semua proses pengelolaan kopi dikerjakan oleh masyarakat dari Desa Kurra sendiri, baik dari pria maupun wanita, baik itu orang tua maupun yang masih remaja. Nah, Pak Des akan mengajak kita untuk mengetahui bagaimana proses panjang pembuatan kopi mulai ketika dipetik sampai menjadi cairan hitam teman di saat kita sedang mencari inspirasi. Pertama, kita memanen biji buah kopi terlebih dahulu. Adapun jenis tanaman kopi yang kita panen adalah jenis kopi Robusta. Jenis kopi yang ditanam di daerah dengan ketinggian 300-600 mdpl, jadi kita cukup berat menanjak untuk sampai di lahan tanaman kopi. Kopi dikupas menggunakan mesin yang selama proses pengupasan harus terus-menerus dialiri air. Langkah berikutnya, biji kopi difermentasikan untuk mengurangi rasa pahit dan menciptakan rasa mild ketika diseduh. Selanjutnya, kopi dikeringkan di bawah terik matahari selama 2-3 minggu untuk mendapatkan kopi dengan kadar air berkisar 12%. Langkah berikutnya, biji kopi kering dimasukkan ke mesin pengupas untuk memisahkan kulit tanduk yang masih menempel di biji kopi. Hasil dari pengupasan ini disebut dengan green bean. Setelah didapatkan hasil green bean, biji kopi disortasi untuk memisahkan kotoran atau biji kopi yang pecah atau rusak. Selanjutnya, kopi disangrai atau dirasting dalam sebuah oven raksasa bersuhu 180 sampai dengan 240 derajat Celcius. Lama roastingan sebuah kopi tergantung dari produk yang akan dihasilkan. Pada dasarnya, semua tingkatan roasting tepat dan sempurna. Selanjutnya, kopi digiling atau digrinder untuk menghaluskan biji kopi yang telah disangrai. Terakhir, bubuk kopi dikemas ke dalam berbagai ukuran wadah dan siap didistribusikan, baik di daerah Polman sendiri atau di luar kota, bahkan diekspor ke luar negeri. Selain memproduksi, Desa Kurra juga membuat program Barista School, sebuah program yang memberikan pelatihan kepada para pemuda di Desa Kurra untuk menjadi penyaji kopi yang bisa membuat sampai 20 lebih jenis sajian kopi. Dengan kopi, kita punya sejuta karya. Dan dengan kopi, kita punya banyak cerita. Dan dengan kopi, kita bisa memajukan perekonomian desa kita.